Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dan pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk beraktivitas di tempat kita masing-masing. Apapun yang dapat kita kerjakan pada pagi hari ini, aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan lindungan dan berkah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki 2 hari di bulan Syawal. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan harapan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah senantiasa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan segala amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang keliru ataupun yang salah ataupun tidak sesuai dengan sunnah senantiasa diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebulan penuh kita ditempa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diuji oleh Allah untuk kita memperkuat ketakwaan kita, menguji keimanan kita kepada Allah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kita diwajibkan berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ibadah puasa yang Ramadan kita lakukan pada tahun ini senantiasa merupakan langkah kita untuk menuju surganya Allah, untuk mempermudah langkah kita membuka pintunya surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dunia yang kita tinggal sekarang adalah tempat yang sementara. Sementara dunia ini adalah negeri persinggahan, bukan negeri yang kekal. Yang kekal ada akhirat. Maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan dunia kita untuk akhirat. Artinya segala apapun yang kita kerjakan, kita landaskan dengan akhirat. Kebun yang pada saat ini mungkin antum bisa melihat, di kebun keluarga saya, kebun jeruk yang luar biasa, diberikan Allah buah yang sehat, subur. Kalaulah tanaman buah ini tidak kita sedekahkan sebagian daripada apa yang kita diberikan Allah rezeki dan nikmat ini, maka bekal apa yang kita bawa? Ini tidak akan kita bawa, kebun tidak akan kita bawa. Yang kita bawa amal ibadah. Apa yang telah Allah berikan dengan kebun ini, kita sedekahkan sebagiannya untuk orang-orang yang tidak mampu. Artinya orang miskin, orang yang tidak mampu membeli jeruk. Mungkin ada sebagian yang kita tidak pernah tahu. Tetangga kita hari ini makan, besok tidak. Hari ini makan, besok tidak. Jadi puasa menempa kita untuk menjadi orang yang betul-betul menjadi manusia-manusia yang takwa. Takwanya bagaimana? Yang peduli dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Yang mungkin sampai hari ini, sudah anak katakan tadi, hari ini makan, besok tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Itulah bekal kita untuk akhirat kita. Bumi yang kita pijak saat ini, itu negeri persinggahan. Negeri yang abadi adalah akhirat. Rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, anak pintar, istri cantik, suami ganteng. Tidak ada manfaat kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau mereka kufur nikmat, tidak mau syukuri nikmat yang Allah berikan, tidak ada gunanya. Bekal kita akhirat. Akhirat itulah yang sebenarnya tempat kita kembali, bukan dunia. Dunia tempat kita melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala apapun ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai
kita menjadi orang-orang yang lalai, dilalaikan oleh harta dunia, sehingga akhirat kita menjadi orang-orang yang celaka. Saudaraku, saudariku, satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri, umur yang ada pada kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sebenarnya Allah katakan, "Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apakah sudah maksimal kita lakukan ibadah kepada Allah? Dunia yang kita kerjakan untuk akhirat, bukan dunia kita kerjakan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Itu yang benar. Itu yang diinginkan oleh Allah, oleh Al-Quranul Karim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dunia ini tidak berat. Allah tidak pernah mengatakan dunia ini berat. Yang berat itu akhirat. Yang berat itu akhirat. Dunia ini tidak berat, saudaraku. Akhirat yang berat. Tidak pernah dalam Al-Quran mengatakan dunia ini berat. Tapi Al-Quran mengatakan akhirat itu berat. Setelah kita dibangkitkan dalam kubur kita dan tidak bergerak, menunggu 300 tahun. Berapa lamanya? 300 tahun lamanya menunggu pengadilan Allah. Saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri dan tidak bergerak, dengan matahari 1 kilo dari atas kepala kita, 1 mil dari atas kepala kita. Matahari yang saat ini tingginya miliaran mil bisa menerangi dunia seluruhnya. Apalagi saat itu kita berada di padang mahsyar dengan matahari 1 kilo di atas kepala kita. Di situ Allah telah memberikan balasan terhadap amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Anehnya, di padang mahsyar keringat manusia tidak ada yang sama. Ada yang sebatas mata kakinya, ada yang di atas pusarnya, ada yang di setengah lehernya, ada yang menutupi wajahnya, menutupi seluruh tubuhnya. Kalau mau bernapas harus menjingkit. 300 tahun lamanya menunggu pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita siap? Apakah sudah kita persiapkan untuk alam, untuk padang mahsyar nanti? Alam yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan dunia yang Allah katakan. Untuk apa kita menumpuk-numpuk harta hanya untuk dunia, dan dunia yang kita kejar tidak akan kita bawa kemana-mana. Dunia negeri persinggahan, kata Allah. Dunia adalah bumi yang kita pijak dan negeri persinggahan. Tidak ada manusia yang hidup berkekalan, hidup di permukaan bumi ini. Semuanya akan menghadap Allah. Saudaraku, saudariku, di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah full. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita melemah. Pada saat ini, pada saat bulan Ramadan, syaitan dan bala tentara dibelenggu oleh Allah, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pintu surga terbuka. Dan pada hari Syawal, semua pintu surga sudah tertutup, pintu neraka terbuka, dan setan-setan sudah dilepaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sudah siap untuk menggoda manusia, manusia yang saat itu telah berpuasa di bulan Ramadan. Dia siap untuk menggoda lagi, mendatangi manusia. Maka dari itulah kaum muslimin, saudaraku, mari kita senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Karena pada zaman ini, pada zaman kita sekarang ini, akhir zaman, tidak sedikit manusia yang mati mendadak. Boleh jadi kita salah satu di antara yang mati mendadak itu. Apakah sudah kita persiapkan bekal-bekal untuk ke sana? Apakah sudah kita siapkan amal-amal kita saat kita diambil oleh Allah? Kita dalam keadaan lalai. Kita dalam keadaan lalai beragama. Na'udzubillah min dzalik.
Itu yang kata oleh Allah, su'ul khatimah. Akhir hayatnya su'ul khatimah. Karena lalai dalam beragama, lalai terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Untuk itu bulan Ramadan merupakan bulan yang menempa diri kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah pada bulan-bulan lainnya. Dan mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Saudaraku, saudariku, saya atas nama pribadi dan keluarga, ini suasana Syawal, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga amaliyah ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan pada bulan-bulan lainnya senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.